Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak atau Abang. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini akan membahas terkait material pertemuan 11, di mana pada pertemuan 11 kali ini akan menerapkan view binding, di mana view binding ini akan diterapkan pada halaman utama aplikasi project kami. Kemudian adanya pengambilan API key dari URL https news api.org yang nantinya pengambilan API key-nya dari URL sedemikian. Kemudian terakhir adalah menerapkan MVVM, yaitu model view dan view model, kemudian recycler view untuk pengambilan API key tersebut. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angfelicia dengan NIM 255301005 dari kelas 3TA, dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Fikri Muhafiz Imani S. Komenterkon dan Bang Irgi Yoga Pangestu STM. Baiklah, sesuai dengan material yang telah diutarakan pada intro tadi, bahwasanya kita akan melakukan penerapan view binding terlebih dahulu untuk sebagai pengganti find view by ID di halaman utama aplikasi. Nah, pada halaman utama aplikasi dapat kita lihat pada bagian folder package main, di mana kemarin kami telah membuatnya pada bagian home, di mana pada home fragment tersebut kan terdapat banyak ya yang find view by ID gitu. Nah, di mana find view by ID tersebut kita hanya menggunakan binding. Jadi kita nggak perlu inisialisasi satu persatu, kita hanya menggunakan binding, jadi ID-nya langsung dapat. Gitu. Nah, sebelumnya kan kita harus melakukan seperti yang sebelumnya. Salah satu contoh kecilnya, file view pager. Salah satu contoh view by ID, RID, auto slider, di mana auto slider ini yang telah kita inisialisasikan sebelumnya di fragment home di layout. Nah, untuk penerapan view binding, kita hanya perlu pada tahap awal kita private var underscore binding fragment home 2 binding sama null. Kemudian private file binding get sama binding. Kita pastikan ke get Gradle KTS terlebih dahulu, di mana pastikan pada build fitur view bindingnya sama dengan true. Jadi kalau misalnya ini belum diinisialisasikan, artinya view bindingnya belum bisa digunakan. Ini kita lakukan sinkron saja terlebih dahulu. Kemudian kita kembali lagi pada home 2 fragment. Setelah kita melakukan private var underscore binding, kemudian kita dapatkan binding get sama bindingnya. Kemudian kita inisialisasikan underscore binding fragment sama home 2 binding inflator container inflatornya kita hanya menggunakan file view sama dengan inflator flag r layout fragment underscore home, sehingga kita tinggal menggunakan binding tersebut. Nah, kemudian kita mencoba ke bawah terlebih dahulu. Nah, pada private function setup awalnya kan kita menggunakan file view pager, kemudian dots indicator dan lain sebagainya untuk dijadikan ID. Jadi pada kali ini kita bindingnya langsung kita memanggil saja binding auto slider ID-nya, kemudian adapternya sebenarnya auto slider adapter yang dapat dari auto slider adapter yang di package home. Kemudian kita panggil, jadi pasangan dari ID-nya selalu dipanggil bindingnya terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk dots indikator, yang file dots indikator, kita nggak perlu lagi warm indikator, binding auto slider. Itu salah satu penggunaan untuk view bindingnya yang kita terapkan pada bagian halaman utama. Kemudian nantinya tinggal saja kita memanggil pada bagian stop auto slide binding. Awalnya kan begitu pula untuk stop grid menu, kita binding fragment home 2 binding. Kemudian masing-masing dari ini kan masing stop menu kan udah ID dan sebagainya. Kemudian tinggal bagian ini tidak perlu lagi kita menggunakan ID satu-satu, kita langsung saja memanggil bindingnya. Kemudian input home menu grid-nya, card menu, set on quick listener. Kita hanya tinggal saja memanggil bindingnya. Begitu pula untuk pada bagian API news horizontal, mana kita panggil di dalamnya isinya binding fragment home 2 binding, nama untuk fragment kita, kemudian pada pemanggilan bindingnya untuk horizontal adapter sama adapter, kemudian binding untuk news horizontal listnya layout manager, linear layout manager, this content linear layout untuk horizontal, reverse layout false. Nah, jadi ini untuk penggunaan view by untuk message fragment, di mana message fragmentnya juga kita gunain dalam binding.
Nah, jadi sebelumnya emulatornya telah saya jalankan. Jadi kalau misalnya kita skip saja, berikut adalah halaman dashboard yang telah dilakukan view binding, di mana sama saja dengan fun view by ID. Yang sebelumnya tampilannya juga sama, tinggal kita menentukan satu persatu. Salah satunya kita memanggil juga yang tadi fun view bindingnya di bagian label. Kita lihat pada bagian label. Nah, pada bagian label, jika kita klik, nantinya akan menampilkan toast. Nah, aku sama sedih gimana? Satu-satu begitulah untuk pemanggilan view binding. Jadi sama saja dengan view efektif dan lebih singkat. Kemudian juga kita masuk ke bagian langkah 2 dan 3 yang sama gunanya, di mana langkah 2-nya itu kita pengambilan API key terlebih dahulu dengan kita login pada https news.api.org, di mana saya telah melakukan login sebelumnya dengan nama saya sendiri. Kalau adalah tampilannya kita arahkan. Ini setelah saya melakukan login, akhirnya saya mendapatkan HTTP News API, di mana get API key-nya ini. Kita ingat saja pada API key-nya tersebut, nantinya kita akan terapkan pada bagian Android Studio setelah kita membuat MVVM dan Discipler View. Nah, pastikan teman-teman semuanya telah membuat basic API, di mana dalamnya pada MVVM, model, view, dan view model itu dapat bagian data, UI, dan utils. Di mana pada bagian datanya pastikan telah ada model, network, dan repository. Kemudian di UI-nya ada adapter, view, dan view model. Kemudian terakhir utils, nantinya akan kita create suatu fragment gitu ya, bukan fragment tapi dalam kelas.kt-nya. Dimana setelah langkah 2-nya selesai, kita telah membuat masing-masing kelas. Kemudian di network juga untuk API bagian nih, sintaks di API key string. Nah, sebelum kita melakukan hal sedemikian rupa, kita akan pada MVVM dan Discipler View kita implementasi. Nah, jadi kita implementasikan retrofit 2 dan converter JSON retrofit juga dua-duanya. Kemudian juga untuk live view model, live data, dan activity. Pokoknya ini pastikan kita telah tadi awal saya lakukan. Nah, untuk penempatan dari pengambilan API key, kita telah membuat retrofit nih, API get user. Nah, get user nanti kita jelaskan pada bagian user. Kemudian query source-nya source string TouchCrunch, kemudian query-nya API key. Yang tadi kita implementasikan ke dalam di bagian API key string. Oke, kita masuk terlebih dahulu pada bagian model, di mana model ini ke awal ya, untuk pemilihan awalnya, seperti variabel apa saja sih yang kita ingin terapkan di dalam sana. Nah, pada bagian user, sini kita telah inisialisasikan ID, name, username, dan email. Begitu pula untuk news respond, itu ada status dan artikel. Kemudian di bagian artikel ada title, auto, description, URL, dan URL to image. Begitu pula untuk di bagian network, retrofit instance, pastikan telah kita melakukan. Nah, kelasnya itu kita fokus pada kelas yang bagian objek ya. Nah, tinggal klik pada bagian kanan, klik kanan, kemudian kita new, kita pilih Kotlin kelas Java, kita tinggal memilih bagian objek. Kita tinggal menulis namanya. Misalnya retrofit instance, jadi kita nanti langsung terbuild retrofit instance. Kita fun get JSON plus holder API, news API ORG ya, yang tadi kita bilang. Kemudian base URL-nya, kemudian kita ada add converter factory, kemudian kita build-kan dia, kemudian terakhir kita create API service di kelas ini. Dan bagian API service. Kemudian suspend fetch user, gunakan usernya, respond, dan return API get user. Kemudian pada view model kita, user view modelnya, kita melihat apakah ada kesalahan tidak dengan fun get user, kita love data dispatcher, IO-nya, try, respon repository fetch user, kemudian kita emit response-nya, kemudian kita catch untuk melihat datanya, exception-nya, kemudian kita emit sama dengan null. Begitu pula untuk bagian utils, kita akan membuat sebuah view model factory yang akan berkaitan pada bagian di retrofit tadi. Nah, di view model factory, kita private dulu file view model class-nya dan creator-nya, creator. Nah, kita override file-nya, view model, create model class. Jadi kita if model class is assignable from view model class, kita
kita suppress nih uncheck cache, kemudian return creator st. Kemudian kita throw illegal argument exception and no view model class jika tidak ditemukan. Jadi begitulah untuk basic API saja untuk MVVM, dimana kita melakukan MVVM dan recycler view-nya untuk pengambilan API key. Nah, untuk yang penerapan MVVM tadi, yang bagian recycler view di API news horizontal, khususnya di pada bagian recycler view kan di bagian ini. Kemudian di recycler view horizontal di bagian rekomendasi, bukan di bagian podcast. Podcast ini merupakan auto slider ya. Nah, di rekomendasi kita panggil juga nih untuk user view model yang telah kita create tadi pada bagian ini, life cycle owner, responsnya, kemudian responsnya articles, let articles, kemudian file item article map indexes on user horizontal model yang telah kita buat sebelumnya di model. Kemudian kita adapter update data, kemudian items, dan yang terakhir binding news horizontal adapter binding news horizontal layout manager, linear layout manager, this content linear layout manager horizontal false yang telah saya utarakan sebelumnya. Jadi inilah penggunaan untuk user view modelnya dari setelah kita membuat MVVM untuk dan kita terapkan key-nya. Nah, sebelum kita masuk ke di bagian API news horizontal, pastinya user view model ini, kita bilang user view model, kita arahkan ini untuk private file user view model, kita membangun user view model ini berdasarkan kelas tadi, BLG, kemudian file repository user repository, ini pada bagian MVVM di repository, kemudian kita retrofit instance get present placeholder API. Kemudian view model provider, kemudian kita view model factory, user view model class Java, baru user view model repository, user view model untuk kelas Java-nya. Setelah penggunaannya selesai untuk inisialisasi variable user view model, nah barulah kita arahkan pada pembuatan di observe view lifecycle ke bagian response artikel. Kemudian file item, kemudian kita panggil juga item adapter dengan no horizontal layout manager juga jangan lupa untuk ditambahkan. Jadi hasil outputnya sama, sedemikian rupa. Kita bisa mendapatkan dari API key-nya langsung. Hanya saja pada implementasinya masih sedikit gambarnya agak kekecilan dan bisa terpotong dan akan dilakukan revisi kembali. Kemudian pada podcastnya sudah auto slider. Kemudian pada bagian label sudah bisa diklik satu persatu. Aku sedih, biasa saja. Itu pula untuk message dan juga di bagian mode sama penggunaannya. Jadi yang baru terimplementasikan khusus di bagian home, di mana telah melakukan MVVM, kemudian recycle view-nya untuk pengambilan API key, dan terakhir adalah pembuatan penerapan dari view binding di halaman utama aplikasi. Sekian dari hasil penjelasan video material pertemuan 11 Agnes, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bang. Oke teman-teman semuanya.